Halo semuanya, kembali lagi di Airbus. Nah, yang nonton di episode sebelumnya pasti tahu nih aku siapa. Di episode sebelumnya aku tampil sebagai salah satu speaker dan sekarang aku tampil sebagai host. Kenalin dulu aku Manda sebagai PJI Airbus dari Komahi Kabinet Raksawira. Di episode ke-11 kali ini aku ditemenin sama dua teman aku. Kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, aku Novita Syafitri, biasanya dipanggil Vita, dari jurusan Hubungan Internasional 2023, Komahi Kabinet Raksawira. Halo Vita. Halo. Vita. Hai, perkenalkan juga aku Nabila. Aku seangkatan dengan Manda dan Vita di sini untuk menemani mereka pada hari ini. Halo Bila. Halo. Nah, di edisi Airbus kali ini berjudul Intermissions Between Saying Good Hello and Goodbye Are the Times We Call Memories. Filosofi dari judul ini tuh mengartikan kalau kita jangan terpaku sama hal-hal spesifik seperti pertemuan dan perpisahan. Justru kita harus lebih menghargai jeda di antara keduanya, di mana kita bisa menjalani kehidupan, berinteraksi, tumbuh, dan berbagi pada akhirnya akan menciptakan kenangan. Sama kayak di Airbus episode sebelumnya, kita bakalan bahas 3 topik. Yang pertama itu ada International Bus. Kita bakalan bahas tentang Earth Day, how people celebrate the Earth Day around the world. Dan yang kedua, kita ada National Bus. Di sini kita akan membahas perayaan ke-70 tahun hubungan diplomasi Indonesia dan Austria dengan mengadakan konser orkestra. Dan yang ketiga ada Entertainment Bus. Kita bakalan bahas kasus agensi Hype yang menggugat Min Hee Jin. Nah, topik terakhir ini nih tentang Hype dan Min Hee Jin. Pasti lagi panas-panasnya kan? Apalagi nih K-pop nih. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nah, untuk segmen pertama nih, kita bakalan masuk ke segmen International Bus yang bakalan dibahas sama Nabila. Nabila mau bahas apa, Bil? Jadi di International Bus kali ini aku bakalan bahas tentang perayaan Hari Bumi di tahun 2024. The Global Organizer of Earth Day mengumumkan kalau tema global Hari Bumi 2024 adalah Planet versus Plastic. Planet versus Plastic ini menyatukan orang-orang bahkan organisasi internasional dalam berkomitmen untuk menyerukan penghentian penggunaan plastik demi kesehatan manusia dan bumi. Plastik ini kan bukan cuma jadi masalah lingkungan, tapi juga jadi ancaman besar bagi kesehatan manusia. Plastik yang terurai tadi bakalan jadi mikroplastik. Terus mikroplastik ini menyebarkan bahan kimia beracun ke sumber makanan dan air kita. Mikroplastik ini tadi beredar melalui udara. Nah, beberapa plastik juga jika terbakar akan menyebarkan bahan kimia yang berbahaya dan juga semua plastik dapat mengakibatkan kelaparan pada burung dan mencekik biota laut. Dalam rangka merayakan Hari Bumi tahun ini, beberapa situs marin terkemuka di Inggris mengadakan pameran khusus yang menampilkan keragaman biota laut di wilayah perairan mereka. Seperti situs Marine Conservation Society yang mengumpulkan koleksi fotografi laut yang menakjubkan dari seluruh Inggris. Nah, ntar aku bakalan masukin foto-foto ya tentang biota-biota laut ini. Aku juga mau ngasih tahu nih, mahasiswa jurusan kita kemarin juga turut merayakan Hari Bumi. Divisi ISEC bulan lalu baru saja menyelenggarakan perayaan Hari Bumi dengan mengadakan aksi gotong royong membersihkan stadion utama. Aksi ini turut diikuti oleh sejumlah relawan dari jurusan kita nih. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan XR, Extinction Rebellion Riau, yang ikut mensosialisasikan tentang pengaruh iklim terhadap kesehatan bumi. Nah, berhubungan kita sebagai mahasiswa jurusan HI nih, kita juga ada belajar yang menyangkut tentang peduli terhadap bumi kita kan? Kalian ingat nggak tentang teori Green Talk? Ingat. THI kan ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Green Talk itu apa sih? Ini tuh teori yang muncul setelah selesai permasalahan yang menyangkut tentang perang. Teori ini menuntut kita untuk lebih fokus terhadap bumi yang dimana kita sebagai manusia berkontribusi besar dalam perusakan untuk mencegah bumi kita semakin rusak. Adanya pergerakan yang berfokus untuk memulihkan bumi seperti diadakannya peringatan Hari Bumi tadi. Nah, untuk teman-teman yang awalnya belum tahu kan sekarang udah tahu ya gimana kita harus menjaga kondisi bumi kita. Oh iya, Earth Day Organizer juga menuntut International Negotiating Committee on Plastic Pollution atau INC yang memberikan mandat untuk memberhentikan produksi plastik sekali pakai pada tahun 2030 dalam Global Plastic Treaty. Di mana ini juga menjadi kewajiban kita untuk lebih menjaga lingkungan dan menjaga bumi sekaligus mengurangi penggunaan plastik ke depannya. Makasih ya bila udah jelasin ke kita semua tentang Hari Bumi ini. Sama-sama.
Nah, kita bakalan masuk ke segmen kedua yaitu National Buzz. Di National Buzz, kali ini aku bakalan bahas tentang perayaan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Austria yang ke-70 tahun dengan mengadakan konser orkestra. Sebenarnya nih, kalau dilihat-lihat ya, Indonesia sama Austria ini udah berhubungan baik loh sejak tahun kemerdekaan kita di tahun 1945. Kedua negara ini aktif dalam kerjasama bilateral, baik dalam bidang ekonomi ataupun bidang pendidikan. Di bidang pendidikan aja nih, Indonesia dan Austria memiliki kerjasama yang erat melalui program pertukaran pelajar dan dosen serta kemitraan antara universitas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu, Indonesia dan Austria juga aktif dalam pertukaran budaya seperti kayak festival seni, pameran, dan pertunjukan dalam upaya memperkuat hubungan antara kedua bangsa ini. Nah, baru-baru ini Jakarta Concert Orchestra menggelar konser Symphony of Friendship yang merupakan kerjasama antara Kemenlu RI sama Kedutaan Besar Austria yang ada di Indonesia. Nah, konser ini sekaligus menjadi ajang perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Nah, Symphony of Friendship ini tadi menampilkan Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singers dengan bintang tamu pemain biola muda Austria yaitu Julian Walder. Di babak pertama, konser ini membawakan karya komposer legendaris Austria yaitu Anton Bruckner yang berjudul Overture. Aku pernah lihat sih Overture ini di YouTube kayaknya. Kayak musik klasik gitu kedengarannya. Nah, Jakarta Concert Orchestra bersama Batavia Madrigal Singer ini kemudian membawakan karya operet dari Johann Strauss. Dalam konser ini juga mereka akan membawakan karya waltz Johann Strauss yang dipadukan sama lagu daerah kita nih dari Tapanuli yaitu Lisoy. Nah, peringatan ke-70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Austria ini merupakan momentum yang tepat untuk merayakan perkembangan musik Indonesia yang berbasis orkestra. Karena Wina ataupun ibu kota dari si Austria ini dikenal sebagai pusat musik klasik di dunia yang merupakan tempat yang signifikan untuk memperkenalkan musik Indonesia yang berbasis orkestra serta untuk meningkatkan eksistensinya di mata dunia. Wah, berarti keren juga ya konser Symphony of Friendship ini. Ngomong-ngomong, konser orkestra itu salah satu konser yang pengen banget aku datengin sih, selain Way Next Door ya. Keren sih, keren. Aku juga sering nonton SM Classic Orchestra. Keren tau musik orkestra tuh, kayak dengernya tuh kayak berasa lagi di kerajaan gitu, apalagi kalau kita lagi beresin rumah kan. Iya, kayak orkestra klasik gitu ya. Berasa lagi ini nyapu di kerajaan. Betul. Nah, tadi kan kita ngomongin Boy Next Door ya, K-pop kan? Iya, benar. Siapa tuh? Litesan? Han. Lihan. Karena K-pop tuh lagi ada berita panas apa sih, Tah? Bentar. Kita harus masuk ke segmen lain nih buat ngomongin yang kayak gini. Berarti kita bakalan masuk ke Entertainment Buzz. So, what's the hot news about K-pop? Oke, jadi mungkin langsung aja ya. K-pop tuh lagi rame-ramenya tentang masalah hype sama CEO-nya Adore nih, Min Hee-jin, CEO-nya yang menaungi New Jeans ya, agensinya itu. Nah, New Jeans. Sebelum kita masuk ke kasusnya, mungkin kita bahas dulu ya, siapa sih Min Hee-jin ini dan apa sih hubungan dia sama hype? Nah, seperti yang kita tahu nih, Hype itu adalah rebranding dari Big Hit Entertainment ya. Dan Hype ini udah menjadi induk dari berbagai label-label musik sukses seperti Big Hit Music, Source Music, Ladies, Coast Entertainment, dan lain-lainnya. Nah, kalau Min Hee-jin ini saat ini adalah CEO-nya Adore, agensi yang berada di bawah naungannya Hype. Sebelum menjadi CEO Adore, Min Hee-jin pernah menjadi kreatif direkturnya SM yang sudah menoreh berbagai macam prestasi. Ia dikenal sebagai orang yang menciptakan konsep-konsep unik dari artis-artis yang berada di bawah SM Entertainment yang sukses-sukses itu tentunya. Sayangnya seiring berjalannya waktu mulai muncul nih ketidaksamaan antara SM dan Min Hee-jin itu, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari SM Entertainment. Dan setelah itu Min Hee-jin ini pindah ke Big Hit Entertainment yang pada saat itu ia memiliki hubungan yang sangat baik ya sama Bang Si-hyuk yang pemimpin Hype itu. Lalu pada November 2021 ia jadi CEO-nya Adore dan mendirikan Adore di bawah naungan Hype. Nah, kasus ini nih diawali sama Hype yang mulai menyelidiki Adore dan CEO-nya, si Min Hee-jin, atas tujuan Adore ingin memisahkan diri dari perusahaan induknya, yaitu Hype.
Hype bilang ada dokumen yang ditemukan di audit internal Adore yang membuktikan kalau si Min Hee-jin ini berusaha melepaskan diri dari label utama. Jadi perlu diketahui ya sebelumnya, Hype itu memegang 80% saham Adore, sedangkan 20% sisa sahamnya dipegang oleh Min Hee-jin dan manajemennya Adore. Lebih tepatnya itu 18%-nya oleh Min Hee-jin dan 2%-nya itu dari staf dan karyawannya yang ada di Adore. Jadi Min Hee-jin ini sempat ngebantah tuduhan Hype. Katanya dia ngeklaim perusahaan induknya si Hype ini udah nyimpen dendam sama dia karena dia ngeluh tentang I-Lead, girl group barunya Hype, itu niru konsepnya New Jeans. Nah, I-Lead ini dituduh ngejiblak konsepnya New Jeans pas debut sampai ngerugiin New Jeans dan Adore. Adore bilang aspek I-Lead ngejiplak New Jeans ini mulai dari konsep koreografinya kayak yang Manda barusan ditunjukin, hairstylenya, make up, outfit, sampai ke konsep foto dan videonya. Nah, tadi si Hype kan lagi nge-analisis auditnya Adore nih. Tanggal 25 April kemarin Hype ngepublikasiin hasil analisisnya. Hype ngeklaim ditemukannya sejumlah bukti-bukti yang mendukung dugaan Min Hee-jin ini berencana mengambil alih kendali manajemennya Adore. Setelah diumumin nih hasil audit tadi, Hype ngajuin tuntutan hukum ke Min Hee-jin yang diduga mau memisahkan diri dari perusahaan induknya. Menurut Hype, Min Hee-jin ini dituntut karena dia udah melanggar kepercayaan dalam bisnis. Gak lama habis Hype ngepublikasiin hasil audit tadi, Min Hee-jin langsung gelar konferensi pers nih, dan dia balik ngelempar banyak tuduhan ke Hype, termasuk ke Park Ji-won, CEO-nya Hype. Pasti ada deh yang udah pernah lihat konferensi pers pertamanya itu ya, dengan baju hijau ikoniknya itu. Pernah. Nah, gak lama habis konferensi pers itu, Hype merilis pernyataan kalau apa yang dibilang Min Hee-jin tadi itu nggak jauh dari kebenarannya dan sulit buat dibahas satu-satu. Nah di situ Hype minta Min Hee-jin buat resign dan berhenti ngasih pembohongan ke publik. Nah konfliknya itu semakin lama nih semakin panas kan, karena banyak tudingan-tudingan yang dilayangkan satu sama lain, entah dari Adore ataupun dari Hype. Ada juga tudingan dari Min Hee-jin yang bilang kalau Hype tuh nggak fokus meningkatkan operasi perusahaan dan malah mendiskriminasi New Jeans. Mereka juga menggunakan konsep dan kesuksesan New Jeans untuk keuntungan mereka sendiri yang menimbulkan pertanyaan tentang etika bisnis mereka. Selain itu, yang membuat permasalahan ini semakin memanas karena dari bukti dan konferensi yang diajukan oleh Min Hee-jin banyak sekali menyeret idol dan artis lain. Hal ini tentunya merugikan ya buat mereka yang namanya terseret, dan pastinya ini menimbulkan keributan nih di antara para fansnya. Banyak warnya nih. Dan dengar-dengar orang tua dari member-member New Jeans ini juga turut nih mendukung Min Hee-jin. Mereka secara terang-terangan mengatakan kalau mereka mau New Jeans tetap bareng Min Hee-jin. Nah, update paling terbarunya nih pada 30 Mei kemarin, media Korea Selatan tuh melaporkan jika Min Hee-jin ini memenangkan proses pengadilan. Nah, karena dari itu, untuk sementara waktu, Min Hee-jin ini tidak bisa dipecat dari posisinya sebagai CEO menggunakan hak suaranya si Hype. Selain itu, Min Hee-jin juga dipastikan tetap akan diawasi pergerakannya oleh Hype dalam tugasnya sebagai CEO Adore. Adapun Hype masih bisa mengajukan petisi pemecatan Min Hee-jin jika mereka mengajukan bukti lainnya atau ada tuntutan pidana lain gitu. Nah, Min Hee-jin juga udah menyelenggarakan konferensi pers keduanya nih dengan penampilan yang lebih rapi dan raut yang lebih ceria ya dibandingkan konferensi sebelumnya karena udah menang pengadilan tadi. Min Hee-jin menjelaskan jika ia tetap akan bekerja sebagai CEO Adore dan membuka lembar baru. Min Hee-jin bilang dia mau menyelesaikan rencana-rencana yang udah dia siapin nih buat New Jeans. Intinya untuk saat ini nih dia mau fokus sama New Jeans aja gitu. Oh, aku dengar-dengar juga. Jadi karena ini tuh jadi banyak yang bahas soal keputusan pergantian 2 petinggi Adore sama 3 nama baru dari Hype nih. Katanya hal ini jadi salah satu cara untuk mendekatkan Min Hee-jin nih agar dia tuh tetap ada di bawah kontrolnya si Hype dan nggak ngelakuin hal yang merugikan Hype. Itu tuh benar gak sih? Terus dengan komposisi baru di Dewan Direktur Adore tersebut, meski Min Hee-jin masih menjabat sebagai CEO Adore, tapi kekuatannya untuk menyetir Adore tuh bisa dibilang nyaris nggak ada. Karena jika votingnya diadakan di antara mereka nih, Min Hee-jin kan pasti akan kalah suara dengan 3 Dewan Direksi baru. Bener sih, kayak maksudnya kalau misalnya aku jadi Hype gitu kan, pasti bingung gak sih kayak mempertahankan orang yang aku kira mau ngehianatin aku buat ngambil alih yang awalnya tuh punya aku gitu, bener kan ya?
Iya bener Manda, dari panjang dan luasnya masalah ini udah pasti bakal nimbulin berbagai macam persepsi ya bagi kita sebagai orang ketiga yang cuma ngikutin beritanya dari berbagai media berita yang penulisnya juga berbeda gitu kan. Terus ada lagi nih yang unik nih dari permasalahan kali ini. Apa tuh? Jadi kan di tengah keributan antara Hype sama Minhyejin ini kan muncul berita kalau kardigan kuning yang dipakai Minhyejin untuk konferensi tadi itu tuh ludes terjual dalam semalam. Itu lucu juga ya. Kardigan kuning ya. Ya orang-orang tuh malah salah fokus gitu kan. Kayak idol ya, padahal dia yang nyiptain idol gitu kan. Itu tuh lebih besar lagi tuh kekasannya. Jadi kan malah salah fokus sama outfitnya beliau gitu di tengah perjuangannya antara Hype dengan New Jeans dengan Minhyejin. Dan kalau nggak salah aku ya itu tuh bukan pertama kali sih outfit Min Hee-jin jadi sorotan publik Korea Selatan. Kalau iya. kalau kalian tahu pasti banyak tuh yang nge-cosplay baju hijau. Oh iya. Oh iya, Yang iya, ikonik iya. banget Iya. di public dance itu enggak sih? Betul. Dengan berita mengenai kardigan kuning tadi dari Bila sebagai penutup, berakhirlah sesi entertainment buzz kita kali ini teman-teman sekalian. Dari semua berita yang kita bertiga sampaikan, aku mohon banget ya untuk teman-teman diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Juga jika ada kesalahan informasi atau kata-kata yang aku sampaikan, aku minta maaf ya sebelumnya. Oh iya, disclaimer juga nih sama teman-teman buat penonton semuanya. Berita yang kami sampaikan tadi itu tuh kami ambil dan kami riset dari berita luar ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun misinformation tentang berita yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Iya, aku juga minta maaf ya kalau ada kesalahan informasi atau salah kata gitu kan yang aku ucapkan kepada teman-teman semua. Nah, kayaknya udah di penghujung episode kan ya. Aku mau ngucapin makasih dulu buat semuanya yang udah nonton sampai kesini, sampai udah di ujung nih di YouTube, kalau misalnya di ujung paling ujung nih. Nah, semoga berita yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Aku juga mau berterima kasih sama dua teman aku yang cantik dan cakep ini. Jadi Makasih ya udah temenin aku di konten aku yang di sini. Sama-sama. Sama-sama deh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Komahi, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Behind the scene. Ajak lagi dong aku. Ketagihan ya. Ajak lagi dong. Udah bang. Udah bang. Oh, tidak nemu tes.